Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang luas dan agung terus memancar dari tubuh Lin Dong seperti gelombang pasang. Intensitasnya membuat banyak orang yang menyaksikan terkejut. Di bawah perhatian semua orang, Lin Dong perlahan mengepalkan tinjunya. Ia bisa merasakan kekuatan besar mengalir deras dalam tubuhnya. Senyum puas muncul di sudut bibirnya. Kitab suci penghancuran besar yang ia gunakan kali ini jauh lebih kuat dibandingkan saat melawan Wang Yan. Selain itu, tubuh fisiknya kini jauh lebih kuat, memungkinkan dirinya menahan energi liar dalam jumlah yang jauh lebih besar. Saat ini, ia berada di puncak kekuatan tempurnya. Yuan Chang menatap Lin Dong dari langit, dengan niat membunuh yang semakin pekat di matanya. Kamu benar-benar melebihi dugaanku. Namun ekspresinya segera menjadi dingin. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Setelah itu, kekuatan Yuan dalam jumlah besar meledak keluar dan menutupi langit. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya, memancarkan banyak energi pedang tajam yang melesat menuju Lin Dong. Namun Lin Dong tidak menunjukkan ketakutan. Dengan satu gerakan tangan, kuali raksasa di atas kepalanya berputar dan memancarkan api panas yang langsung menetralkan semua serangan tersebut. Lin Dong berdiri di atas kuali, menatap Yuan Chang sambil mencibir. Kalau ingin membunuhku, gunakan kemampuan aslimu. Serangan seperti ini hanya mempermalukan reputasimu. Di bawah kendali Lin Dong, kuali raksasa itu membesar dan memancarkan cahaya merah. Di bawahnya, sebuah formasi api mulai terbentuk, yaitu aral langit terbakar. Yuan Chang langsung mengenali formasi itu. Ia tahu bahwa jika terperangkap di dalamnya, situasinya akan menjadi sangat sulit. Jangan harap semudah itu. Yuan Chang segera bergerak. Tubuhnya melesat cepat dan dalam sekejap muncul di depan Lin Dong, menyerang dengan pedang ke arah lehernya. Lin Dong tetap tenang. Ia mengepalkan tinjunya dan melepaskan kekuatan besar. Langit seolah terbelah, dan sebuah tangan raksasa muncul dari celah tersebut. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Tangan raksasa itu menghantam Yuan Chang, namun Yuan Chang membalas dengan satu tebasan kuat yang langsung membelahnya. Pada saat itu, Lin Dong muncul di depan Yuan Chang seperti bayangan. Jarinya bergerak cepat seperti tombak, menyerang titik-titik vital dengan kekuatan yang sangat besar. Yuan Chang membalas dengan pedangnya. Ketika pedang dan jari Lin Dong bertabrakan, yang terdengar adalah benturan keras seperti logam. Tubuh fisik Lin Dong telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bahkan senjata tingkat tinggi tidak mampu melukainya dengan serius. Kekuatan naga hijau dalam tubuh Lin Dong mulai mengalir deras. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan seluruh tubuhnya. Tinju, tendangan, siku, dan setiap gerakan mengandung kekuatan luar biasa. Serangannya seperti badai yang tidak memberi celah. Awalnya, Yuan Chang sedikit terdesak. Namun, ia segera menyesuaikan diri. Kekuatan Yuan membentuk sebuah perlindungan berbentuk lonceng besar di sekeliling tubuhnya. Lin Dong terus menyerang tanpa henti. Serangan demi serangan menghantam perlindungan tersebut, hingga perlahan muncul retakan. Tatapan Lin Dong menjadi tajam. Ia mengumpulkan kekuatan pada satu titik dan melancarkan pukulan yang jauh lebih kuat. Bayangan naga hijau seolah menyatu dengan serangannya. Perlindungan itu akhirnya hancur. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Lin Dong dan Yuan Chang sama-sama terdorong mundur beberapa langkah sebelum kembali stabil. Semua orang yang menyaksikan terdiam. Pertarungan ini jauh lebih brutal dibanding sebelumnya. Setiap serangan mengandung niat membunuh. Ini bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan pertarungan hidup dan mati. Lin Dong melihat tubuhnya. Beberapa bekas luka terlihat, namun tidak dalam. Serangan yang seharusnya mematikan hanya meninggalkan goresan ringan di tubuhnya. Ia tersenyum tipis, menyenangkan. Ia meregangkan tubuhnya, lalu melihat ke langit. Arai langit terbakar telah terbentuk sempurna. Sekarang, saatnya kamu merasakan kekuatannya. Cahaya merah dari kuali raksasa turun dan mulai menyelimuti Yuan Chang. Pertarungan memasuki tahap yang lebih berbahaya. Sebuah formasi cahaya raksasa yang menyala turun dari langit. Di bawah tatapan banyak orang, formasi itu langsung menyelimuti Yuan Chang. Cahaya dari formasi tersebut kemudian memadat menjadi penghalang api berbentuk spiral yang menjulang ke atas, sepenuhnya menjebaknya di dalam. Apakah ini formasi langit yang membara? Di puncak gunung, Ling Qingzu menatap formasi api itu dengan sedikit keterkejutan.
Ia mengenali teknik tersebut dari penyimpanan kuno langit membara. Ia tidak menyangka Lindong mampu menggunakannya. Ling Qingzu juga mengenali kuali langit yang membara. Ia pernah melihat kekuatannya saat digunakan oleh pria berjubah merah untuk menekan makhluk kabut hitam. Walaupun Lindong belum bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu, kekuatan Yuan Chang juga tidak sebanding dengan makhluk tersebut. Lindong benar-benar memiliki banyak kartu tersembunyi. Bahkan Yuan Chang sampai terdesak seperti ini, ujar Wu Kun sambil menghela napas, nadanya penuh kekaguman. Su Rou tersenyum puas. Aku sudah bilang dari awal, Kak Lindong tidak akan kalah. Meski begitu, Wu Kun menggeleng. Jangan terlalu cepat senang, Yuan Chang bukan lawan yang mudah. Bahkan Chen Gui kalah darinya. Pertarungan ini belum tentu selesai. Ling Qingzu ikut menimpali dengan tenang, benar. Yuan Chang pasti masih menyimpan kekuatan lain. Su Rou akhirnya hanya mengangguk, meski tetap yakin dalam hati bahwa Lindong akan menang. Di dalam formasi, ekspresi Yuan Chang menjadi suram. Ia mengayunkan pedangnya, melepaskan energi pedang ke arah penghalang api. Namun, serangan itu hanya menimbulkan riak tanpa mampu menghancurkannya. Dengan kekuatanmu, seberapa banyak kekuatan kuali itu yang bisa kamu gunakan? Ejek Yuan Chang dingin. Lindong hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas, melainkan langsung mengubah segel tangannya. Kuali langit yang membara berputar di udara, tutupnya terbuka, dan energi panas yang sangat kuat mulai berkumpul di dalamnya. Aku akan menghancurkan formasi ini dan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Teriak Yuan Chang. Ia mengerahkan kekuatan penuh, mengumpulkan energi di ujung jarinya hingga membentuk pedang cahaya besar, lalu menebaskannya ke arah formasi. Lindong merespons dengan cepat. Energi Yuan meluap dari tubuhnya, membentuk sosok cahaya besar di belakangnya. Aura pertempuran yang kuat menyelimuti area. Teknik Kaisar Bela Diri, tinju penghancur. Ia menghantamkan tinju ke depan. Sosok cahaya di belakangnya menirukan gerakan itu, menghasilkan pukulan raksasa yang menghantam pedang cahaya Yuan Chang. Benturan dahsyat terjadi, namun formasi tetap bertahan. Di dalam formasi, Yuan Chang terkejut. Ia mengenali teknik tersebut sebagai hukum Kaisar Bela Diri, seni bela diri legendaris yang sangat kuat. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Lindong tidak hanya memiliki kuali langit membara, tetapi juga teknik langka seperti ini. Lindong menatapnya dengan dingin. Sekarang, rasakan kekuatan sebenarnya dari formasi ini. Ia mengarahkan pandangannya ke kuali. Energi panas yang terkumpul telah mencapai batasnya. Kuali langit membara, 8 pembakaran sunyi. Seketika, energi merah tua menyembur keluar seperti lava, mengalir deras menuju Yuan Chang. Suhu di sekitar meningkat drastis hingga ruang tampak terdistorsi. Energi itu memenuhi formasi dan menelan Yuan Chang sepenuhnya. Kemudian, lava tersebut mengeras, membentuk struktur raksasa yang menyegel tubuhnya di dalam. Para murid Sekte Dao langsung bersorak. Mereka yakin pertarungan telah berakhir. Namun, Ling Qingzu menggeleng pelan. Belum selesai. Lindong juga merasakan hal yang sama. Tatapannya tetap waspada. Tak lama kemudian, retakan mulai muncul pada struktur lava. Cahaya terang memancar dari dalam, lalu seluruh segel itu hancur. Dari dalamnya, Yuan Chang muncul dengan pakaian robek dan aura pembunuh yang jauh lebih kuat. Dari generasi muda di wilayah Suan Timur, kamu yang pertama memaksaku sampai sejauh ini, Lindong. Tatapan Lindong langsung tertuju pada dahinya. Di sana, sebuah lambang misterius bersinar terang. Lambang roh. Lindong menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi serius. Ia akhirnya menyadari, Yuan Chang masih menyimpan kartu truf yang sangat berbahaya. Lindong sudah tidak asing dengan lambang roh. Saat Perang 100 Kekaisaran, Su Rou pernah mendapatkannya. Bahkan beberapa hari lalu, Ling Qingzu juga memperoleh lambang roh di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Meski biasanya tenang, Lindong sebenarnya sangat menginginkan benda ini. Lambang roh hanya terbentuk setelah seorang ahli yang sangat kuat meninggal. Di dalamnya tersimpan energi besar yang dimiliki ahli tersebut semasa hidupnya. Bisa dikatakan, ini adalah harta alam yang sangat langka, namun terbentuk dari tubuh manusia. Lambang roh tidak memiliki kesadaran. Ia hanya mengikuti naluri untuk memilih pemilik yang paling cocok. Seperti yang terjadi di kolam surgawi, lambang roh memilih Ling Qingzu, bukan Lindong. Meski bisa direbut paksa, hasilnya tidak akan maksimal. Pemilik lambang roh memang tidak sekuat seorang reinkarnator,
tetapi manfaatnya tetap luar biasa. Lagi pula, ahli tahap reinkarnasi sangat langka. Sepanjang hidupnya, Lindong hanya mengetahui satu orang, yaitu Ying Huan. Sebaliknya, lambang roh relatif lebih banyak, meski tetap sangat sulit didapat. Energi murni di dalamnya akan perlahan menyatu dengan tubuh pemiliknya, mempercepat perkembangan kekuatan. Bahkan dalam situasi darurat, kekuatan lambang roh bisa diaktifkan untuk meningkatkan kekuatan sementara. Di wilayah yang lebih besar dari wilayah Suan Timur, lambang roh bahkan pernah dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Karena itulah, Lindong terkejut saat melihat lambang roh muncul di dahi Yuan Chang. Aku tidak menyangka Yuan Chang juga memilikinya, gumam Wu Kun dari puncak gunung, dengan nada iri. Surou mendengus kesal, tidak adil sekali. Dengan benda seperti itu, wajar saja dia bisa sekuat ini. Wu Kun hanya tersenyum pahit. Ia hampir ingin mengingatkan bahwa Surou sendiri juga memiliki lambang roh. Sepertinya Lindong akan berada dalam bahaya sekarang, lanjut Wu Kun sambil menatap langit. Di sampingnya, Ling Qingzu juga terlihat khawatir. Meski Lindong memiliki banyak teknik, perbedaan kekuatan dengan Yuan Chang tetap besar. Jika bukan karena menyerap energi dari tanah dengan kitab suci penghancuran besar, ia tidak akan mampu bertahan sejauh ini. Kini, dengan lambang roh diaktifkan, kekuatan Yuan Chang meningkat drastis. Di area Sekte Dao, ekspresi para murid berubah. Kegembiraan mereka hilang, digantikan kecemasan. Sementara itu, Ling Zhen tersenyum tipis. Akhirnya dia menggunakannya sepenuhnya. Pertarungan ini akan segera selesai. Lei Qian tertawa sinis. Chen Gui saja hanya bisa memaksanya menggunakan sebagian kekuatan lambang roh. Sekarang kekuatan penuh sudah keluar, Lindong pasti mati. Tatapan murid-murid gerbang Yuan dipenuhi niat membunuh. Di langit, Lindong menatap Yuan Chang dengan serius. Lambang roh benar-benar tak terduga, katanya pelan. Yuan Chang merapikan pakaiannya yang robek, lalu tersenyum dingin. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Tatapan Lindong menjadi tajam. Namun sebelum sempat menjawab, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Yuan Chang muncul seketika di hadapannya. Serangan pedang meluncur lurus ke arah tenggorokannya. Lindong hanya sempat mengangkat kedua tangan untuk menahan. Pedang itu menghantam lengannya, meninggalkan luka dalam. Darah langsung mengalir. Kali ini, pertahanan tubuhnya benar-benar ditembus. Kekuatan Yuan Chang jelas meningkat jauh setelah mengaktifkan lambang roh. Lindong mundur cepat, menatap luka di lengannya. Ia masih bisa menahannya, tetapi jelas serangan itu jauh lebih berbahaya. Berapa kali lagi kamu bisa menahannya? Ejek Yuan Chang sambil mengusap darah di pedangnya. Ia kembali menyerang. Lindong memunculkan sayap naga hijau di punggungnya dan mundur dengan cepat. Serangan demi serangan terus menghujani. Di langit, Lindong hanya bisa menghindar, sementara Yuan Chang terus mengejar tanpa henti. Situasi jelas berpihak pada Yuan Chang. Murid gerbang Yuan mulai tertawa mengejek. Murid Sekte Dao hanya bisa mengepalkan tangan dengan marah. Wu Kun menghela napas. Kalau terus begini, dia hanya bisa terus menghindar. Namun, Ling Qingzu mengerutkan kening. Tidak, dia sedang mempersiapkan sesuatu. Wu Kun terkejut. Masih ada kartu lain. Ling Qingzu tidak menjawab pasti, tetapi tatapannya tetap fokus pada Lindong. Yuan Chang kembali menyerang, namun Lindong terus menghindar. Kamu hanya bisa lari sekarang. Ejeknya, Lindong tetap diam. Tiba-tiba, ekspresi Yuan Chang berubah dingin. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah, bukan ke Lindong, melainkan ke arah murid Sekte Dao di bawah. Serangan besar itu meluncur turun. Wajah semua orang langsung pucat. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Lindong, ia menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Sebuah luka panjang terbuka dari bahu hingga perutnya. Darah mengalir deras. Kakak senior Lindong, para murid Sekte Dao berteriak dengan mata memerah. Yuan Chang tersenyum dingin. Masih mau lari sekarang? Lindong perlahan berdiri tegak. Ia melirik lukanya tanpa peduli. Tidak perlu lagi, katanya pelan. Ia mengangkat kepala dan menatap Yuan Chang dengan senyum dingin dan brutal. Karena sekarang, kamu yang harus lari. Lindong mengangkat kedua tangannya. Sebuah formasi cahaya misterius muncul di telapak tangannya. Ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes darah esensi ke dalam formasi itu. Formasi tersebut langsung membesar, berubah menjadi lingkaran raksasa yang menutupi seluruh area.
Aura menakutkan perlahan menyebar. Wajah Lindong menjadi pucat, tetapi matanya bersinar merah. Dengan suara dingin tanpa emosi, ia berkata, "Aku sudah bilang, semua orang dari gerbang Yuan akan menemani saudara-saudara Sekte Dao yang telah mati.